wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suaryasani dengan NPM 022-722-11033. Di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data dengan metode etnografi. Berikut video penjelasannya. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami kehidupan sosial, budaya, dan interaksi manusia dalam konteks tertentu. Dalam etnografi, penelitian berusaha mengamati dan terlibat secara langsung dengan masyarakat atau kelompok yang sedang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Berikut materi lebih lanjut tentang etnografi. Yang pertama yaitu pengertian etnografi. Etnografi berasal dari kata etnos yang berarti bangsa atau kelompok, dan grapho yang berarti menulis. Etnografi sendiri adalah pendekatan penelitian yang menggali kehidupan sosial, budaya, dan kebiasaan suatu kelompok dengan cara mengamati langsung dan terlibat dalam kegiatan mereka. Peneliti berusaha memahami cara kehidupan, nilai-nilai, norma-norma, serta praktik sosial kelompok tersebut. Kedua yaitu tujuan dari etnografi itu sendiri. Tujuan etnografi itu sendiri adalah untuk memberikan pemahamannya lebih mendalam tentang pengalaman, interaksi, dan perspektif anggota kelompok atau komunitas yang diteliti. Etnografi berfokus pada makna sosial yang diberikan oleh individu dalam kelompok serta cara mereka membentuk dan mempertahankan struktur sosial dan budayanya. Selanjutnya yaitu metode penelitian etnografi. Penelitian etnografi biasanya dilakukan dalam bentuk fieldwork atau kerja di lapangan, di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sosial dan budaya kelompok yang ditelitinya. Metode yang sering digunakan dalam etnografi meliputi yang pertama yaitu observasi pasitif. Peneliti ikut serta dalam kehidupan kelompok yang diteliti dan mengamati langsung perilaku serta interaksi anggota kelompok. Peneliti biasa mengambil peran aktif atau hanya menjadi pengamat pasif. Yang kedua yaitu wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota kelompok untuk menggali pandangan, pengalaman, dan cerita mereka pribadi. Selanjutnya yaitu dokumentasi dan catatan lapangan. Peneliti mencatat observasi, wawancara, dan hal-hal yang relevan yang ditemui selama penelitian. Catatan ini digunakan untuk menganalisis pola-pola atau tema-tema yang muncul. Yang selanjutnya yaitu grup diskusi. Diskusi kelompok atau focus group discuss atau FGD untuk menggali pandangan dan pengalaman yang lebih luas dari anggota kelompok. Selanjutnya yaitu proses penelitian etnografi. Proses etnografi umumnya terdiri dari beberapa tahap, yaitu persiapan dan perencanaan. Peneliti memilih topik, menetapkan tujuan, dan menetapkan kelompok yang akan diteliti. Ini juga mencakup persiapan, metode pengumpulan data, dan merencanakan logistik untuk kerja lapangan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti turun ke lapangan untuk mengobservasi, wawancara, dan interaksi dengan kelompok yang akan ditelitinya. Selanjutnya yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya untuk menemukan tema dan atau pola yang muncul dalam interaksi dan pengalaman sosialnya. Selanjutnya yaitu penulisan laporan. Peneliti menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis data. Laporan ini mencakup temuan-temuan utama serta interpretasi dari peneliti terhadap data yang akan dikumpulkan. Selanjutnya yaitu peran peneliti dalam etnografi. Dalam etnografi sendiri, peneliti dapat berperan sebagai pengamat pasif. Peneliti hanya mengamati kegiatan kelompok tanpa berpartisipasi aktif. Selanjutnya itu pengamat aktif. Peneliti terlibat dalam kegiatan kelompok tapi tidak mengambil peran utama. Selanjutnya itu partisipan peneliti. Peneliti berpartisipasi penuh dalam kehidupan kelompok dan mengambil bagian dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam beberapa kasus, peneliti biasa mengadopsi peran yang lebih fleksibel tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu etika dalam etnografi. Etnografi memerlukan perhatian besar terhadap masalah etika, antara lain informed consent atau persetujuan yang diberikan secara terbuka,
Peneliti harus memastikan bahwa partisipan mengetahui tujuan penelitian dan memberikan izin untuk partisipasi secara sukarela. Yang kedua yaitu privasi dan kerahasiaan. Peneliti untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi atau sensitif yang diperoleh selama penelitian. Yang selanjutnya, hindari eksploitasi. Peneliti harus memastikan bahwa penelitian tidak mengeksploitasi kelompok atau individu yang akan ditelitinya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis etnografi. Etnografi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pengalaman fokus, antara lain yaitu etnografi klasik. Fokusnya pada pemahaman budaya dan masyarakat secara tertentu, secara menyeluruh, seringkali dilakukan di komunitas yang terisolasi atau tradisional. Selanjutnya yaitu etnografi modern, menerapkan metode etnografi di dalam konteks sosial yang lebih kompleks dan dinamis seperti masyarakat urban atau masyarakat yang lebih profesional. Selanjutnya yaitu etnografi virtual, menggunakan etnografi untuk mempelajari kelompok atau komunitas yang berinteraksi secara online melalui media sosial, forum, dan game online. Selanjutnya yaitu kritik terhadap etnografi. Meskipun etnografi banyak digunakan dalam berbagai bidang, disiplin ilmu, terhadap beberapa kritik terhadap pendekatan ini yaitu subjektif peneliti. Karena etnografi melibatkan interaksi langsung dengan kelompok yang diteliti, peneliti dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau bias. Selanjutnya yaitu generalitas. Temuan dari peneliti etnografi sering kali hanya berlaku untuk kelompok yang diteliti, sehingga sulit untuk digeneralisasi ke kelompok atau konteks lainnya. Selain itu, etika dan kepentingan politik. Peneliti mungkin tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik, dan hasil penelitian biasa saja dipengaruhi oleh pandangan mereka atau orientasi ideologis mereka. Yang selanjutnya yaitu aplikasi etnografi. Etnografi digunakan dalam berbagai bidang studi, antara lain antropologi, untuk mempelajari budaya dan masyarakat tradisional atau modern. Sosiologi, untuk memahami dinamika sosial dalam komunitas atau kelompok tertentu. Pendidikan, untuk menganalisis kehidupan sosial di sekolah atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya itu bisnis dan manajemen, untuk memahami perilaku konsumen, dinamika organisasi, dan kebiasaan di pasar tertentu. Selanjutnya itu desain produk, untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan merancang produk yang lebih relevan dengan konteks sosial dan budaya mereka sendiri. Selanjutnya yaitu contoh-contoh etnografi. Beberapa contoh etnografi yang terkenal meliputi The Nuer oleh Evan Pritchard, sebuah studi tentang masyarakat Nuer di Sudan Selatan yang menggali struktur sosial, budaya, dan sistem politik mereka. Yang kedua yaitu The Spirit Catches of You and You Fall Down oleh Anne Fadiman, sebuah peneliti etnografi yang menceritakan kisah keluarga Homok di Amerika Serikat dan ketegangan budaya antara keluarga mereka dan sistem medis barat. Selanjutnya yaitu studi tentang kelompok online etnografi modern yang mempelajari interaksi dalam komunitas daring dan forum seperti diskusi dan media sosial. Kesimpulannya yaitu etnografi adalah alat yang kuat untuk memahami dunia sosial dari perspektif orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pendekatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai budaya, nilai-nilai, dan praktik sosial serta penting dalam penelitian kualitatif dari berbagai bidang. Meskipun memiliki tantangan dan kritik, etnografi tetap menjadi metode yang berharga dan memahami kompleksitas dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis etnografi. Etnografi tradisional. Ini mengacu pada metode yang digunakan antropologi untuk mempelajari masyarakat, adat, atau kelompok yang relatif terisolasi. Peneliti melakukan riset lapangan di tempat tinggal kelompok tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Dan selanjutnya yaitu etnografi virtual. Dalam era digital, peneliti kini juga menggunakan pendekatan etnografi untuk mempelajari komunitas online atau dunia maya. Ini bisa melibatkan pengamatan adat, interaksi dalam forum media sosial atau game online.
Selanjutnya yaitu etnografi evaluatif, berfokus pada menilai kebijakan atau program sosial tertentu di mana peneliti melakukan observasi untuk menilai apakah program tersebut efektif dan dalam mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Selanjutnya yaitu etnografi kritikal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekuasaan, ketidaksetaraan, dan dinamika sosial yang tidak tampak jelas dalam masyarakat. Biasanya digunakan untuk membongkar struktur sosial yang lebih besar yang mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu. Yang selanjutnya yaitu analisis data dalam etnografi. Yang pertama yaitu pengkodean data. Setelah data dikumpulkan, peneliti akan mengkodekan temuan yang dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen ke dalam kategori tertentu. Kode-kode ini membantu mengidentifikasi tema atau pola-pola yang akan muncul dalam data. Selanjutnya yaitu analisis tematik. Etnografer sering menggunakan analisis tematik untuk menemukan pola dalam narasi atau perilaku dalam observasi. Proses ini melibatkan pencarian tema berulang dan analisis mendalam untuk memahami makna signifikan dalam konteks budaya yang akan ditelitinya. Selanjutnya yaitu membuat cerita atau narasi. Dalam pelaporan etnografi, peneliti seringkali menggunakan narasi atau cerita untuk menyampaikan temuan. Pendekatan ini memberikan pembaca gambaran yang lebih hidup tentang kehidupan sosial yang akan diteliti, sekaligus kemungkinan menginterpretasi subjektif terhadap data yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu peran peneliti dalam etnografi. Peneliti sebagai pengamat. Dalam banyak penelitian etnografi, peneliti dapat berperan sebagai pengamat dan tidak terlalu terlibat dalam kehidupan sosial kelompok yang akan diteliti. Bagusnya mereka hanya mengamati dari luar atau mencoba untuk memahami tanpa mengganggu atau mempengaruhi kehidupan kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu peneliti sebagai partisipan. Etnografi partisipasif melibatkan peneliti secara aktif dalam kehidupan sosial kelompok yang akan diteliti. Dalam beberapa kasus, peneliti bahkan mengambil bagian dalam aktivitas sehari-hari kelompok tersebut, seperti bekerja di sebuah pabrik atau tinggal bersama komunitas yang akan mereka amati untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Selanjutnya yaitu peneliti sebagai refleksi. Peneliti sering diminta untuk melakukan refleksi diri terhadap dengan bagaimana posisi dan pandangan mereka pribadi bisa mempengaruhi penelitian. Misalnya, peneliti harus mengakui bias atau perspektif pribadi yang bisa mempengaruhi cara mereka mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu etnografi dan interdisipliner. Etnografi sering kali menggabungkan teori dan metode dari berbagai disiplin ilmu termasuk antropologi sosial dan psikologi sosial, studi budaya, dan lain-lainnya. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih holistik dan kaya mendalam mempelajari fenomena sosial. Selanjutnya yaitu antropologi sosial. Etnografi berakar kuat dalam antropologi yang berfokus pada studi budaya dan masyarakat. Peneliti antropologi menggunakan etnografi untuk memahami bagaimana budaya dan struktur sosial membentuk identitas individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu sosiologi. Dalam sosiologi, etnografi digunakan untuk mempelajari kelas sosial, kekuasaan, dan interaksi kelompok tertentu. Misalnya, peneliti sosial mungkin menggunakan etnografi untuk mempelajari subkultur tertentu seperti geng, kelompok agama, dan komunitas pekerja. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Etnografi juga digunakan untuk psikologi sosial untuk memahami dinamika kelompok, identitas sosial, dan bagaimana individu berperilaku yang konteks sosial lebih luas. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.